Hai, konnichiwa. Kangkun desu. Yoroshiku. Oke, di video kali ini teman-teman akan belajar Irodori A1 bab 1 dan 2. Untuk teman-teman yang baru belajar bahasa Jepang, silakan ikuti video pembelajaran ini. Namun, sebelum melanjutkan ke video pembelajaran, wajib hukumnya mengikuti aturan yang ada di sini. Pertama, sudah hafal kana. Kana itu adalah sebutan untuk huruf hiragana dan katakana. Lalu sudah punya buku cetaknya, Irodori A1 yang warna pink, silakan bisa beli di marketplace, banyak. Atau kalau tidak punya buku cetaknya, harus mempunyai buku hasil download dari website Irodori. Karena kalau tidak ada bukunya, akan sangat sulit mengikuti pembelajaran di video ini. Saya harap minasang punya buku cetaknya. Karena biasanya dalam pembelajaran bahasa Jepang akan sangat efektif bila minasang punya buku dan coret-coret di buku minasang. Oke, kalau sudah memenuhi persyaratan ini, kita lanjut ke pembelajaran bab pertama. Hai, di sini kita masuk ke bab pertama. Bab pertama bahasa Jepangnya Dai Ichi Ka. Dibacanya Dai Ikka. Dibacanya Dai Ikka. Ya. Meskipun ini bahasa Jepangnya Ichi, tapi dibacanya Dai Ikka, bukan Dai Ichi Ka. Oke. Bab pertama kita akan belajar soal aisatsu. Di sini ada ohayo gozaimasu, artinya selamat pagi. Di bab pertama kita akan banyak sekali belajar tentang salam sapaan. Kita lanjut. Bagian pertama, kaiwa. Kaiwa di sini ya, ka-i-wa. Artinya percakapan. Percakapan. Nah, di sini ada konnichiwa. Konnichiwa. Nah, mungkin teman-teman taunya ini itu dibacanya ha. Betul, ini ha. Tapi dalam konteks ini dibacanya wa. Sama seperti kalau ha ini nanti jadi yang namanya partikel. Dia disebutnya bukan ha, tapi disebutnya jadi wa. Nanti kita akan belajar. Oke, sapaan untuk berdasarkan waktu. Kita dengarkan dulu. A、おはようございます。おはよう、 B、こんにちは。C、こんばんは。 Oke, teman-teman, di sini ada ohayo gozaimasu, artinya selamat pagi. Konnichiwa artinya selamat siang. Konbanwa artinya selamat malam. Jadi sapaan ini diucapkan ketika kita bertemu orang lain di beberapa waktu tertentu. Oke, kita lanjut. Oke, dari pilihan yang awal ini, A, B, C, silakan minasang isi di sini mereka mengucapkan apa aja. Ya, silakan bisa minasang coret-coret di buku minasang. Yang pertama, 1、こんにちは。ああ、こんにちは。 oke. Konteksnya adalah, ini adalah rekan kerja, ya, yang bertemu di siang hari. Maka mereka mengucapkan konnichiwa. Konnichiwa berarti di slide sebelumnya jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 2, nibang. 2、おはようございます。おはようございます。 Oke, di sini ada karyawan bertemu dengan atasan menggunakan
sapaan yang sopan, yaitu ohayo gozaimasu. Berarti jawabannya yang A. Antara atasan dan bawahan itu menggunakan sapaan yang tingkatannya dalam bentuk sopan. Ohayo gozaimasu. Lanjut, Sangbang nomor 3. 3、こんばんは。あ、こんばんは。 Ya, di sini seorang suami bertemu dengan seorang istri. Nah, bertemunya di malam hari. Kalau minasang lihat gambarnya, ini lampunya sudah menyala, tanda malam sudah tiba. Konbanwa berarti jawabannya yang C. Oke, sekarang nomor 4, Yongbang. 4、おはよう。おはよう。 Nah, ini konteksnya teman bertemu dengan teman. Jadi tidak perlu menggunakan bahasa sopan ohayo gozaimasu. Cukup dengan ohayo aja. Cukup dengan ohayo aja, nggak perlu pakai gozaimasu. Kalau temannya seumuran atau memang teman dekat, ya, bisa menggunakan ohayo saja. Kita lanjut. Kita juga lanjut. Lanjutkan. Masuk ke bagian 2. Nah, di sini ada osaki ni shitsure shimasu. Osaki ni ini artinya duluan. Duluan ya. Komen. Duluan. Shitsure shimasu di sini artinya permisi. Nah, ini adalah sapaan atau salam perpisahan yang dikatakan saat kita berpisah dengan seseorang. Ini bentuk sopannya, osaki ni shitsure shimasu, ya. Oke. Sama seperti tadi, kita akan play karena di sini ada beberapa macam bentuk sapaan dalam perpisahan. Ya. Salam perpisahan. Kita dengarkan dan kita bedah bersama-sama kapan sapaan ini digunakan. Ya. 1、じゃあまた。じゃあまた。 Oke, jamata. Jadi jawabannya yang A ya. Nah, jamata ini artinya apa? Nah, jamata ini bisa kita artikan sampai bertemu lagi. Sampai bertemu lagi. Konteksnya adalah besok masih akan ketemu. Atau besok akan ketemu lagi. Atau beberapa hari dalam waktu dekat akan bertemu lagi. Jadi kita ucapkannya jamata. Jamata ini juga diungkapkan apabila bersama dengan teman. Ya, gitu. Nomor 2. 2、じゃあまた。失礼します。 Nah, jadi di sini konteksnya adalah si ibu karena lebih tua boleh mengatakan salam perpisahan dengan bentuk biasa. Jamata, besok ketemu lagi ya. Nah, si perempuan ini, si anak muda ini lebih kepada menggunakan kalimat yang sopan, shitsure shimasu, permisi. Atau kalau dianalogikan dengan bahasa Jawa, kita biasanya sering ngomong monggo. Ya, jadi si ibu bilang, "Disi yo, duluan ya." Itu pakai bentuk biasa. Terus kalau kita di Jawa biasanya ngomong, "Nggih, monggo." Itu kan bentuk sopan ya. Ya, permisi, silakan. Nah, seperti itu, shitsure shimasu. Oke, kita lanjut nomor 3. 3、お先に失礼します。あ、お疲れ様でした。お疲れ様。 Oke. Di sini si pegawai perempuan bilang osaki ni shitsure shimasu yang E, ya. Ini osaki ni shitsure shimasu. Tadi sudah kita singgung di awal, ini artinya permisi, saya duluan. Osaki itu kita minta
izin untuk melakukan sesuatu lebih dulu gitu. Dalam percakapan ini konteksnya adalah pulang duluan. Jadi saya mau pulang duluan. Saya permisi pulang duluan. Nah, sedangkan si pegawai laki-laki dia bilang otsukare sama deshita. Dan si ibu ini dia bilangnya otsukare sama. Nah, si pegawai laki-laki dia bilang otsukare sama deshita karena mungkin ini rekan kerja seumuran ya. Atau rekan kerja yang pangkatnya atau jabatannya sama. Jadi menggunakan kalimat sopan juga. Sedangkan si ibu menggunakan otsukare sama ini adalah bentuk biasa. Bisa jadi karena mereka adalah teman atau si ibu ini adalah atasan. Jadi dia hanya menggunakan otsukare sama. Gitu, bentuk biasa aja. Tetap sopan, tapi lebih nuansanya tuh lebih ke biasa aja. Gitu. Oke, sekarang kita play nomor 4. 4じゃあまたおやすみおやすみなさい。 Oke, konteksnya tadi adalah si perempuan ini bilang ja mata. Oyasumi B. Ya, oyasumi yang ini. Nah, oyasumi ini artinya selamat istirahat. Selamat istirahat. Tapi bentuknya biasa, oyasumi. Nah, sedangkan laki-laki ini dia ngomongnya oyasumi nasai. Di sini tampak jelas penggunaan kosakatanya. Ini bentuk biasa, sedangkan ini bentuk sopan. Nah, bisa diartikan bahwa si laki-laki ini, si mas-mas yang ini, dia adalah kohai. Atau artinya junior. Sedangkan orang-orang yang di sini adalah seniornya. Nah, kalau kita lihat dari seluruh percakapan yang ada di sini, dalam bahasa Jepang, kita wajib menempatkan diri pada saat berbicara sesuatu. Kapan kita berbicara teman, dan kosakata apa yang harus kita gunakan. Dan kapan kita berbicara dengan atasan, orang lebih tua, atau senior kita, itu sangat amat penting dilakukan atau diingat di Jepang. Penggunaan kosakata sopan dan biasa. Bagian 3 masih kaiwa. Nah, kalau tadi salam pertemuan sudah, salam perpisahan sudah, sekarang salam untuk menyatakan terima kasih dan permintaan maaf ya. Ini bukan salam ya, maaf saya ralat. Ini adalah cara menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf kepada seseorang. Arigatou gozaimasu, teman-teman sudah pasti tahu artinya terima kasih. Nah, di sini ada beberapa ya. Arigatou gozaimasu, ada sumimasen artinya maaf, domo arigato artinya juga terima kasih, domo saja artinya juga terima kasih. Nah, kapan dan waktu seperti apa arigato, domo, dan sumimasen ini dikatakan? Kita lihat di kaiwa. Mari kita dengarkan bersama. 1ありがとうございます。 Oke, karyawan yang ini diberi tepuk tangan ya, diberi selamat oleh karyawan yang lain. Lalu dia mengatakan arigatou gozaimasu. Konteksnya sopan. Oke. Kita lanjut ya. 2これ落としましたよ。あ、すみません。 Oke, si ibu ini menemukan shawl punya si mbaknya ini ya. Dia bilang kore otoshimashita yo, ini terjatuh. Nah, untuk mengucapkan rasa terima kasih, si mbak ini tidak bilang arigatou gozaimasu. Boleh aja kita ngomong arigatou gozaimasu, tapi karena mbak ini ngerasa sudah merepotkan si ibu, dia lebih memilih untuk ngomong sumimasen. Ya, sama kayak kita misal
si ibu ini bilang, Mbak, syalnya jatuh. Nah, si Mbak ini akan bilang, oh ya, maaf nggih, ngapunten nggih. Itu kalau bahasa Jawa ya. Maaf ya, sudah merepotkan. Terima kasih. Nah, di budaya di Jepang itu seperti itu. Kalau kita ngerasa sudah merepotkan orang lain, pertama-tama yang harus kita ucapkan, itu otomatis biasanya sumimasen. Minta maaf dulu sebelum kita mengucapkan arigatou gozaimasu. Oke ya, kita lanjut. 3、どうぞ。あ、すみません。ありがとうございます。いいえ。 Oke, konteksnya si mas-mas ini mempersilahkan orang yang sakit untuk duduk di tempatnya di kereta. Gitu. Dia bilang, dozo. Ya, dozo silakan. Nah, mas-mas yang sakit ini bilangnya, sumimasen, arigatou gozaimasu. Nah, jadi seperti yang tadi ya, karena si mas-mas ini merasa sudah merepotkan orang yang memberikan tempat duduk, dia mengucapkan sumimasen terlebih dahulu, setelah itu baru mengucapkan arigatou gozaimasu. Lalu dibalas juga dengan si mas ini dengan bilang, iye. Nah, nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi pertama masnya ngomong sumimasen yang B dulu. Setelah itu baru ngomong yang arigatou gozaimasu. Oke. 4、姉、どうぞ。あ、どうも。 Oke, ibu ini bilang ame dozo, silakan ini permen. Nah, mas yang ini jawabnya domo. Nah, domo di sini artinya sama terima kasih tapi bentuk biasa yang digunakan kepada teman ya. Jadi domo di sini artinya thanks juga ya, terima kasih juga tapi kepada teman. Gitu. Kita lanjut. 5、これ、プレゼント。ああ、どうもありがとう。 Oke, di sini Simbanya juga bicara domo arigato. Jadi ada domo, ada arigato. Dia juga ngomong ke temannya ya. Jadi ini ungkapan aja. Kita bisa menggabungkan domo arigato. Jadi terima kasih banget. Nah, kayak gitu. Kira-kira ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi ada kosakata, silakan dihafalkan. Ini sering dipakai ya. Presento otoshimashita yo dari kata otosu. Nah, perubahan-perubahan ini nanti kita akan pelajari. Iye artinya sama-sama. Meskipun iye di sini secara umum artinya itu tidak. Nah, maksudnya enggak apa-apa gitu. Tapi dalam konteks kaiwa yang tadi itu bisa diartikan dengan sama-sama. Lalu ada dozo itu artinya silakan, monggo. Nah, terus wa, ini ekspresi ya. Jadi wa gitu ekspresi. Kita lanjut. Oke, nah di sini ada ungkapan maaf. Jadi kalau kita tadi mengucapkan terima kasih, sekarang kita mau meminta maaf. Ya, kita dengarkan sama-sama ya. 6、痛い。すみません。 Nah, si bapak-bapak ini kakinya keinjek sama si mbak. Gitu. Aduh, dia bilang, aduh itai, sakit. Nah, terus si mbak ini otomatis secara refleks juga bilang, sumimasen. Dia menggunakan kosakata yang sopan ya. Sumimasen itu kosakata yang sopan, gomen itu kosakata yang biasa. Gitu. Karena ya mungkin orangnya nggak kenal ya. Jadi ya sebisa mungkin saat mengucapkan kalimat permintaan maaf, gunakan sumimasen kalau kita belum kenal, tidak kenal, atau dengan orang asing, atau dengan atasan. Ya, beda dengan gomen, ini peruntukannya untuk teman sejawat, ya, teman sejabatan, pokoknya yang udah kita kenal. Kira-kira seperti itu. 7、あ、ごめん。ああ。
Nah, terus si mbaknya ini numpain es krim, mungkin ke temennya ya. Jadi dia bilangnya, gomen, maaf ya, jadi tumpah nih. Nah, lanjut. 8、すみません。 Oke, laporannya jadi basah. Nih kalau kita lihat ekspresi bosnya nih berurat nih. Dia marah-marah nih. Ya, si mas-masnya mau nggak mau harus bilang, ya sumimasen gitu. Itu bentuk permintaan maaf yang sopan. Kita lanjut. Oke, ke 4, bagian 4. Nah ini membaca ya, meseji stampu. Meseji stampu. Ini artinya message stamp. Nah, kalau kita mungkin di Indonesia lebih kenalnya dengan ini stiker ya. Stiker sapaan. Nah, tuh. Oke, di sini ada beberapa, ada arigato, ada oyasumi nasai, ada jamata, ada sumimasen. Oke, kita bahas satu-satu. Asa, meseji o okuru toki. Jadi ketika mengirim pesan di pagi hari. Kira-kira yang mana nih minasang? 1, 2, 3. Yang mana? Oke, yang ini ya. Ohayo gozaimasu. Oke. Yoru neru toki. Ketika mengirim pesan di malam hari sebelum tidur. Jadi udah mau istirahat. Hai, minasang. Dochi desu ka? 1, 2, 3. 答えははい、これですね。おやすみなさい。はい、3番。お礼を言うとき。Ketika menyampaikan rasa terima kasih. Hai. 1, 2, 3. Yang mana? Hai, これですね。ありがとうございます。Oke. Lalu terakhir, Yongbang. Ayamaru toki, ketika minta maaf. Hai, 1, 2, 3. Duchi? Hai, kore desu ne. Sumimasen. Nah, yang lain juga dipakai. Ya, tapi konteksnya tentu berbeda. Sedikit saya jelaskan ya. Ini ada hai. Ini pada saat kita mengungkapkan persetujuan atas suatu hal kayak hai, oke, gitu. Tapi ini lebih ke temen ya, karena ada nada panjang di sini, hai, gitu. Jadi kalau ke atasan ya kalau bisa jangan ngomong ini. Jadi terkesannya nanti kayak males-malesan gitu ya. Konnichiwa, selamat siang. Oke, ya sama kayak hai. Otsukare sama. Otsukare sama di sini artinya terima kasih atas kerja kerasnya, ya. Jadi biasanya setiap kita pulang kerja atau setiap kita pulang melakukan sesuatu, sebelum kita pulang kita selain mengucapkan salam perpisahan bisa seperti ini, jamata sampai ketemu lagi, kita juga ngomong otsukare sama gitu. Terus ada omedetou gozaimasu artinya selamat dalam banyak hal. Ini bisa digunakan. Ada konbanwa, ya. Bedanya konbanwa sama oyasumi. Oyasumi kalau kita mau tidur. Nah, kita salam perpisahannya oyasumi kalau kita mau istirahat. Tapi kalau konbanwa ini pada saat kita mau memulai percakapan di malam hari. Nah, gitu ya. Terus ada wakarimashita. Wakarimashita artinya oke, saya mengerti, I get it. Ya. Ketika diberi suatu info, terus kita paham. Oke, gue ngerti deh. Oke, wakarimashita. Nah, saya mau balik sedikit ke ungkapan konnichiwa. Nah, konnichiwa ini agak unik karena dia tidak hanya berarti selamat siang, tapi dia seringkali digunakan umum untuk menyatakan halo kalau dalam bahasa Indonesianya. Jadi pada saat bertemu seseorang yang baru kita kenal atau belum kita kenal, atau misal kita naik gunung atau kita kemanapun bertemu orang, dan ya sekedar beramah tamah, kita akan nyebutnya konnichiwa gitu. Nggak peduli waktunya pagi, siang, sore, malam, konnichiwa ini dipakai dalam berbagai hal ya gitu. Artinya itu lebih ke halo, hai gitu ya.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini penting ya. Vokal panjang dan konsonan ganda. Ini sangat penting, terutama ini soal hiragana ya. Jadi kosakata yang memang lahirnya dari Jepang itu akan banyak mengalami pendobelan vokal seperti ini ya, dan pendobelan konsonan seperti ini. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya misal ini oba-sang, bukan dipisah jadi oba-asang. Tidak seperti ini bacanya, oba-asang. Dibacanya langsung jadi satu, oba-asang. Oba-asang, ya, seperti itu. Oke, minasang. Oke, sudah dengar ya tadi ya. Jadi kalau ini bacanya oba-asang, oji-sang, suji. Bukan su-uji tapi suji. Nah, yang agak unik di sini ada ini dengan ini dengan ini. Secara hiragana ini harusnya dibacanya i, ya. Jadi bukan tokei, tapi kita bacanya jadi tokei-nya panjang, ya. Bunyi vokal panjang e ada yang dibubuhi huruf i dan ada yang dibubuhi dengan huruf e. Nah, yang dibubuhi dengan huruf e itu seperti ini ya. One esang. Ya, kalau secara huruf dibacanya one esang, tapi bacanya one sang. Nah, kalau ini bukan tokei, tapi toke. Ya. Terus yang ini juga hiko, ini harusnya dalam huruf hiragana bunyinya u. Ya. Tapi di sini dibacanya hikoki, bukan hikouki, bukan hikouki, tapi hikoki. Nah, sama o juga di sini juga sama. Ini ko ditambah o bunyinya jadi kori, bukan koori ya, kori. Oke, kita lanjut ke konsonan ganda. Kita dengarkan dulu ya. 1、切符、 2、あさって、 3、楽器、 4、雑誌、 Oke, konsonan ganda. Kippu. Nah, aturannya adalah huruf yang mau minasang tebalkan atau mau minasang gandakan konsonannya itu berada di belakang. Di depannya ada huruf se, tapi kecil. Misal se reguler, ya. Ukurannya segini. Nah, se kecil itu ukurannya kecil aja segini. Untuk mendandakan kalau dia untuk menandakan bahwa huruf depannya adalah konsonan ganda. Seperti ini. Ini huruf pu. Huruf pu konsonannya mau digandakan. Nah, dia gunakan se kecil di sini. Jadi P-nya double. Ya. Sama seperti di sini. Di sini huruf T. Nah, T-nya mau didouble. Di sini ada tsu kecil. Begitu juga dengan gaki dan zashi. Oke, seperti itu ya. Kosakata dalam bahasa Jepang akan banyak sekali mengalami hal-hal seperti ini ya. Baik vokal yang panjang maupun konsonan yang ganda. Seperti itu. Nah, ini silakan minasang coba sendiri di buku minasang coret-coret ya. Ini cara bacanya seperti apa. Ya. Oke, kita lanjut ke bab 2. Hai, minasang. Dai nikka hajimemashou. Kita mulai bab 2 ya. Di sini minasang lihat di sini sumimasen artinya tadi apa? Maaf. Kita bahas di bab pertama tadi. Nah, di sini ada yoku wakarimasen. Nah, yoku wakarimasen artinya ini baik. Wakaru dari kata wakaru artinya mengerti. Mengerti. Maseng di sini adalah bentuk negatif.
Artinya berarti di sini tidak ya. Nah, yoku wakarimasen bisa diartikan tidak mengerti dengan baik. Mohon maaf, saya tidak mengerti dengan baik atau saya kurang paham. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut. Mo ichido onegai shimasu. Mo artinya lagi. Ichido artinya satu kali. Ya. Onegai shimasu. Ini artinya bisa kita artikan sebagai mohon. Jadi mohon satu kali lagi. Tolong satu kali lagi. Ya. Mampu meminta pengulangan ketika tidak memahami apa yang dikatakan lawan bicara. Baik, yang pertama ada di sini A, yoku wakarimasen, ada B, mo ichido onegai shimasu, yang C, mo sukoshi yukkuri itte kudasai. Oke, kita cek ya. Kita dengarkan. 1、在留カード見せてください。すみません。よくわかりません。在留カード、レジデンスカードです。あ、はい。 Oke, tadi si petugas ini bilang Zaryu Kado ya. Terus si mbaknya bingung, apa ya? Nah, dia bilang tadi yoku wakarimasen, saya tidak ngerti dengan baik, maksudnya saya nggak paham. Nah, terus dijelasin lagi sama petugasnya. Zaryu Kado, residence kado ya. Oh, residence card. Oke, akhirnya hai, wakarimashita gitu. Kita lanjut nomor 2. 2、ここ名前書いてください。すみません。もう少しゆっくり言ってください。ここ名前書いてください。あ、わかりました。 Oke, petugas yang ini ngomongnya tadi kecepatan ya. Koko namae kaite kudasai ya. Koko namae kaite kudasai. Nah, si masnya ini dia mungkin terlalu cepat ya. Jadi dia bilang mo sukoshi yukkuri ite kudasai. Nah, di sini artinya mo tadi lagi ya. Sukoshi di sini artinya sedikit, yukkuri pelan-pelan, ite kudasai tolong katakan. Nah, jadi ini bisa diartikan tolong katakan atau ucapkan sedikit lebih pelan, lebih lambat ya, lebih lambat. Akhirnya diulang lah sama si petugas ini, koko namae kaite kudasai, tolong tulis namanya di sini gitu ya. Oke, kita lanjut. 3、部屋は213です。すみません。もう一度お願いします。部屋は213です。わかりました。ありがとうございます。 Oke, resepsionis bilang Heawa ni Ichi-san desu. Kamarnya nomor 213. Nah, tapi dia masih nggak dong, kurang mudeng, kurang mendengar mungkin ya. Nah, dia bilang mo ichido onegai shimasu, tolong sekali lagi ya, tolong ucapkan sekali lagi gitu. Oke, di sini ada kosakata Zaryu Kado, kartu izin tinggal, koko di sini nama, heya itu kamar atau ruangan, wakarimashita artinya saya paham, saya mengerti. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada kosakata juga ya, angka, bilangan dalam bahasa Jepang. Silakan minasan bisa hafalkan ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini gampang. Kita skip aja. Oke, bagian 2. Nihongo dekimasu ka? Nihongo artinya bahasa Jepang. Dekimasu ka artinya
apakah bisa. Apakah bisa. Nah, jadi kalau kita mau bertanya apakah kamu bisa ngomong ini, apakah kamu bisa bahasa ini. Nah, ungkapan-ungkapan di slide berikutnya bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Oke, di sini ada Nihongo wakarimasu ka? Apakah Anda mengerti bahasa Jepang? Nihongo dekimasu ka? Apakah Anda bisa berbahasa Jepang? Bedanya wakarimasu sama dekimasu, ngerti ya? Wakarimasu itu apakah Anda paham kalau saya ngomong bahasa Jepang. Tapi kalau dekimasu, apakah Anda bisa ngomong bahasa Jepang. Sama seperti ini, eigo. Eigo itu bahasa Inggris ya. Eigo wakarimasu ka? Apakah Anda paham atau mengerti bahasa Inggris? Terus di sini ada chugako. Chugokugo. Gomen. Ya, tadi salah. Chugokugo. Bahasa Cina. Dekimasu ka? Apakah Anda bisa ngomong bahasa Cina? Nah, di sini ada Indonesia go wakarimasu ka? Apakah Anda paham bahasa Indonesia? Nah, bisa lihat ya di sini. Wakarimasu ka? Apakah Anda paham atau mengerti? Dekimasu ka? Apakah Anda bisa? Kita dengarkan bersama-sama. 1、はいどうぞ。どうも。お客さん日本語できますか？はい、少しできます。 Hai, penjualnya bilang, Okyok-san, Nihongo dekimasu ka? Oh, wait, salah. B ya. Apakah Anda bisa berbahasa Jepang? Bisa ngomong bahasa Jepang? Hai, sukoshi wakarimasu. Ya, saya sedikit bisa. Sedikit paham. Oke, lanjut. 2、これ、読んでください。日本語わかりますか？すみません、わかりません。じゃあ、英語わかりますか？はい、わかります。 Oke, yang pertama pada saat menyodorkan sebuah form, si resepsionis ini, ya, dia bilang, apakah Anda mengerti bahasa Jepang? Terus dia bilangnya, wakarimasen. Dia nggak ngerti, dia bilang. Terus akhirnya ditawarin, eigo wakarimasu ka? Apakah mengerti bahasa Inggris? Hai, wakarimasu. Nah, iya saya paham. Gitu. Kita lanjut nomor 3. 3、中国語できますか？はい、できます。我可以帮你吗？ Ya. Oke, dia ditanya ya, si petugasnya ditanya, apakah kamu bisa bahasa Cina? Chugokugo dekimasu ka? Hai, dekimasu. Gitu. Terakhir. 4、インドネシア語わかりますか？はい、少し。apa kabar? Oke, di sini si pelanggan nanya nih sama si waitersnya. Indonesia go wakarimasu ka? Apakah Anda paham bahasa Indonesia? Hai, sukoshi. Nah, dibilang iya sedikit gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini ada kosakata okyok-san, artinya pelanggan, pembeli ya. Jadi misalnya kita membeli sesuatu, berarti kita bertindak sebagai okyok-san. Nah, si penjualnya akan ngomong ke kita, okyok-san, maksudnya tuan sebagai pembeli gitu. Di sini ada ja. Ya, kalau begitu gitu ya. Terus di sini ada dozo, ada ano. Nah, ano nih kita pakai kalau kita mau menggumam ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin kayak gimana ya? Terus kalau di bahasa Jepang kita bilangnya do desu ka? Kore wa nan desu ka? Gitu ya. Jadi kayak lagi pengen menggumam gitu. Ano tuh. Oke. Kita lanjut. Oke, bagian 3 ya. Masih kaiwa juga. Di sini bacanya kore wa nihongo de nan to iimasu ka? Nah, kore wa, kore ini ya. Ini artinya ini. Nihongo bahasa Jepang. De ini partikel ya.
partikel. Partikel yang artinya dengan atau dalam. Nah, nan di sini artinya apa? To di sini juga artinya partikel yang digunakan ya. Dalam sebuah kalimat nanti kita akan belajar imaska atau katakan. Ini bisa kita katakan atau ucapkan. Imas ya. Oke. Jadi secara arti ini dalam bahasa Jepang disebut, dikatakan atau diucapkannya apa ya. Ini juga bisa disebut. Nah, ya, disebutnya apa? Oke, sambil lihat ilustrasi, kapankah A, B, C, D digunakan? A, B, C, D digunakan. Ya, kita dengarkan ya. A、これは日本語で何ですか？消しゴムです。B、これは日本語で何と言いますか？消しゴムです。Oke, saat kita mau menanyakan sesuatu yang nggak kita paham, barangnya ada nih di depan mata kita dan di depan teman yang sedang kita tanya, kita bisa menggunakan ini ya. Ini dalam bahasa Jepang apa ya? Ini dalam bahasa Jepang disebutnya apa ya? Kalau yang ini, yang A, dia bilangnya ini dalam bahasa Jepang apa ya? Itu secara biasa. Tapi kalau kita mau bilang ini dalam bahasa Jepang disebutnya apa? To imaska. Itu juga bisa dipakai. Ya. Lanjut. C、イワイサーは日本語で何ですか？消しゴムです。D、イワイサーは日本語で何と言いますか？消しゴムです。Nah, oke, kalau yang ini konteksnya adalah si penanya dia berpikir eraser atau penghapus itu dalam bahasa Jepang apa ya? Eraser tuh dalam bahasa Jepang apa ya? Atau eraser tuh dalam bahasa Jepang disebutnya apa ya? Penghapus tuh kalau dalam bahasa Jepang disebutnya apa? Oke, keshigomu desu. Nah, jawabannya keshigomu. Eraser atau penghapus tuh artinya dalam bahasa Jepang keshigomu. 1、これは日本語で何ですか？傘です。すみません。もう少しゆっくり言ってください。傘。ありがとうございます。 Nah, ini konteksnya dia nunjuk sesuatu barang ya. Dia konteksnya nunjuk barangnya sambil nanya bahasa Jepangnya apa. Jadi kita bisa pakai yang ini ya. Bisa pakai yang ini. Nihongo de nan desu ka? Tapi kita pakainya yang sedang menunjuk barang ya. Nihongo de nan desu ka? 2、これは日本語で何と言いますか？スマホですよ。すみません。もう一度お願いします。スマホ。ありがとうございます。 Oke, ini juga sama. Dia menunjukkan barangnya dan dia tanya, ini dalam bahasa Jepang apa ya? Tapi dia pakainya nanto imasu ya, disebutnya apa? Gitu, sambil menunjuk barangnya. Dalam bahasa Jepang ini disebutnya apa ya? Gitu. Oke, lanjut. 3、ドライバーズライセンスは日本語で何と言いますか？ああ、免許証です。すみません。もう少しゆっくり言ってください。免許証。免許証。
わかりました。Oke, tadi si masnya bilang driver license. Nihongo de nan desu ka? Nah, kita pakainya tadi yang ini ya. Dia sedang mikirin bahasa Inggrisnya, tapi pakainya juga yang ini. Nihongo de nan desu ka? Menkyosho, jadi driver license. Itu bahasa Jepangnya menkyosho. Ini kita bisa pakai yang C. Oke, lanjut. 4、あモスキートは日本語で何ですか？あ、蚊です。もう一度お願いします。蚊です。か？そうそう。 Oke, si mbaknya tanya, mosquito, bahasa Inggrisnya mosquito ya. Mosquito, Nihongo de nan to imasu ka? Dalam bahasa Jepang disebutnya apa? Nah, si masnya bilang ka des, bukan kades, kepala desa, bukan ya. Kades, ka, nyamuk. Nah, so. So itu artinya ini di sini ya. Oh iya benar-benar tuh, sonotori. Itu. Ya, kita bisa pakai yang D. Nah, ini juga sama di katakana juga ada bagaimana cara menulis vokal panjang dan cara menulis konsonan ganda. Bedanya kalau di katakana itu dia nggak perlu ada pendobelan huruf. Misal tadi kalau di hiragana kan ada oba, a, sang. Jadi ada ba, a. Nah, atau oji, i, sang. Ada ji, i lagi di sini. Nah, jadi harus mendobelnya itu, memanjangkannya itu dengan menambahkan vokal di belakangnya ya. Nah, kalau katakana itu lebih simpel. Dia cukup dikasih strip aja. Jadi nggak usah menambahkan huruf apapun. Kita dengarkan. 1、カーテン、 2、タクシ3、ー、ジュース、 4、ケーキ、 5、ノート。 Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Terus kalau yang konsonan ganda, aturannya sama. Dia juga pakai huruf tsu, tapi kecil ya. Kalau ini tsu yang reguler ya, yang besar. Nah ini yang kecil. Sama di sini ya. Huruf tsu-nya yang kecil tetap berada di belakang huruf yang konsonannya mau digandakan. Kayak toraku, tsu-nya kecil di belakangnya ku. Switch, C-nya kecil di belakang ci. Tsu kecilnya di belakang ci. Seperti itu. Beddo, kopu, masaji. Sama semua. Oke, seperti itu. Ini juga silakan minasang kerjakan di buku tulis minasang masing-masing. Dan pembelajaran hari ini selesai sampai sini. Semoga bisa membantu minasang dalam memahami bab 1 dan bab 2. So, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya bab 3 sampai dengan bab 5. Seperti itu. Hai, minasang. Ima no jugyo wa owarimashita. Arigatou gozaimashita. Mata ne.